Om Swastiastu. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai macam-macam dari serangan keamanan. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nyoman Widiam Rizky Sampena dengan NIM 2215101025. Nah, jadi mengenai definisi dari serangan keamanan itu dibagi menjadi dua, yaitu serangan aktif dan juga serangan pasif. Nah, serangan aktif adalah serangan yang penyerang langsung mengganggu target dengan tujuan untuk merusak ataupun dapat mendapatkan akses tanpa izin ke sistem dan jaringan komputer. Nah, ini dilakukan untuk dapat menambahkan kode berbahaya ke dalam jaringan tersebut, kemudian menyamar sebagai pengguna lain ataupun mengubah data untuk memperoleh akses yang tidak sah. Nah, kemudian ada serangan yang pasif, yaitu serangan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari sistem tanpa mempengaruhi sumber dayanya. Nah, penyerang itu secara diam-diam memantau ataupun mengumpulkan data yang sedang dikirim tanpa mengubahnya. Nah, kemudian masuk ke dalam contoh dari serangan aktif, saya mengambil contoh yaitu reply attack. Yang dimana reply attack ini adalah penyerang yang dapat mencegat, kemudian mengulang ataupun memainkan ulang pesan tersebut, ataupun dapat eh, dapat mendapatkan data yang valid di dalam jaringan tersebut dengan tujuan untuk menipu sistem ataupun juga menipu pengguna. Nah, kemudian masuk ke dalam contoh dari reply attack, saya mengambil contoh mengenai dari perbankan online. Kita bisa lihat pada gambar, kita anggap pengguna A ini adalah pengirim, eh, pengguna A ini adalah sender, yang dimana pengguna A ini menginginkan untuk mengirim permintaan ke server bank untuk mentransfer dana sebesar $500 ke rekening B. Nah, kemudian permintaan ini tentunya akan berisi informasi penting seperti detail akun pengirim, kemudian detail akun penerima, kemudian jumlah transfer dan juga tanda tangan digital ataupun token yang menyertai permintaan tersebut. Nah, kemudian penyerang itu pastinya harus berada di jaringan yang sama dan penyerang tersebut berhasil mencegah permintaan yang sedang dikirimkan oleh pengguna A. Kemudian penyerang tersebut akan menyimpan data transfer ataupun data permintaan transfer yang sedang dikirimkan oleh pengguna A. Kemudian penyerang itu mengirim ulang permintaan transfer yang sama ke server bank pada waktu yang berbeda. Nah, itu tanpa sepengetahuan dari pengguna A. Nah, jika server bank itu em, tidak memverifikasi waktu permintaannya, maka server dapat menerima permintaan replay ini sebagai transaksi yang baru. Nah, dengan demikian penyerang itu berhasil memutar ulang transfer dana tanpa persetujuan dari pengguna A tersebut. Dan dana sebesar $500 itu mungkin dikirimkan lagi dari akun pengguna ke penerima atau penyerangnya. Sehingga pengguna A itu kehilangan uang tambahannya. Nah, mungkin itu dari contoh replay attack. Lanjut ke contoh serangan pasif yang dimana saya yang pertama itu mengambil contoh yaitu eavesdropping, yang mana eavesdropping ini adalah teknik di mana penyerang secara diam-diam memantau komunikasi antara kedua belah pihak. Nah, eavesdropping ini biasanya dinamai seperti kata menguping seperti itu. Nah, biasanya eavesdropping ini terjadi pada jaringan yang tidak aman seperti WiFi publik, yang dimana data dikirimkan tanpa dienkripsi yang memadai. Nah, contoh dari eavesdropping biasanya itu terjadi di tempat publik seperti bandar atau kafe, kemudian wifi publik yang sering digunakan oleh banyak orang. Nah, kita mengambil contoh misalnya seorang pengguna itu terhubung ke wifi publik di bandara dan kemudian mengakses email serta melakukan transaksi perbankan. Nah, penyerang yang tentunya berada di jaringan yang sama itu menggunakan perangkat lunak lunak untuk mengintai jaringan. Nah, biasanya perangkat lunak yang digunakan itu adalah Wireshark. Nah, kemudian eh, penyerang itu melakukan mengamati aktivitasnya, kemudian menangkap data yang dikirimkan oleh pengguna tersebut. Nah, secara tidak langsung, penyerang itu dapat mencuri data login pengguna, kemudian informasi perbankannya, ataupun data sensitif lainnya. Lalu, penyerang tersebut akan menyalahgunakan informasi ini untuk penipuan ataupun pencurian identitas. Nah, lanjut contoh serangan pasif yang kedua yaitu keystroke logging, yang mana keystroke logging adalah teknik di mana penyerang itu merekam setiap penekanan tombol yang dilakukan pada perangkat korban. Nah, penekanan tombol yang dimaksud ini adalah penekanan dari tombol keyboard. Nah, teknik ini sering digunakan oleh
eh, penyerang yang disembunyikan pada sebuah malware dan kemudian disembunyikan lagi di dalam komputer korban. Nah, yang secara diam-diam mencatat aktivitas ketikan pengguna yang dimana termasuk kata sandi ataupun pesan pribadi ataupun data lainnya. Nah, bisa diambil dari contoh dari laptop HP yang pada tahun berapa gitu, yang dimana eh, terdapat driver audio yang sebenarnya berfungsi harusnya mengelola audio dan fungsi suara pada laptop, namun ternyata pada driver audio tersebut ternyata mencatat setiap penekanan tombol pengguna yang mencatat setiap penekanan tombol yang dilakukan oleh pengguna. Nah, setiap kali pengguna mengetik sesuatu di laptop, itu seperti password ataupun email ataupun informasi sensitif lainnya, nah driver audio ini mencatat setiap penekanan tombol dan menyimpannya dalam file log system. Nah, file log ini yang berisi data yang tercatat disimpan secara lokal di laptop ataupun pengguna ataupun juga file yang tidak dienkripsi ataupun tidak disamarkan. Nah, jika seseorang itu memperoleh akses ke laptop yang terinfeksi keylogger ini, maka mereka dapat membuka file log ini dan meninjau setiap penekanan tombol yang dicatat. Sehingga ini akan dapat memudahkan penyerang untuk mengakses beberapa informasi penting lainnya. Nah, mungkin itu saja dari saya mengenai serangan keamanan, macam-macam serangan keamanan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dan penjelasan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.